mana lah nampak baju nampak baju YouTube Monster Insomnia. Bola empat ekor lah. Banyak banyak lombok kulkas mesin cuci. Kita nggak terkenal sampai keluar kota kan. Ribu itu aku rasa bocor yang boleh itu ini mesinnya jadi cara kate bang cara kate obat kemarin pak jadi belum diisi jadi kamu sekali jadi wah bocor jelasan kalau oke teman-teman, inilah kulkas yang mau kita perbaiki ya. Kulkas satu pintu ya, kulkas satu pintu merek tuh Toshiba Glacio. Jadi setelah diperiksa ya, ini ada EPAP ya, freezernya ya. Nah, freezer ini bagian atasnya sudah rata ya, rata, mungkin dia faktor usia ya. Bagian atas sudah rata, faktor usia. Sebenarnya kalau dia buntu bisa juga disebabkan dari sini ya, karena dia rata ya. Tapi untuk memastikan kita lihat yang bawahnya ya. Nah, tapi di sini yang bawahnya dia masih ada celah ya, masih ada longgar ya. Tuh, masih ada longgar untuk freon berjalan ya. Nah, lain kecuali kalau misalnya yang di sini yang rata, yang bawahnya rata juga, nah itu biasanya buntunya disebabkan di sini ya. Tapi karena dia tadi di bawahnya longgar juga, berarti buntunya di kapiler ya, pipa tabung kapiler ekspansi ya, di situ ya. Karena kita sudah cek kondisi ini ya, bawahnya masih ada longgar. Dan sekarang kita mau bongkar kapiler ya, tadi pasang di belakang. Buka dulu tutupnya ya. Ini EPAP ya. Saya mau bongkar dulu ya, ini tutup ini mau dikeluarkan karena mau memasang kapiler tuh di dalam ya, di atas itu tuh. Jadi ini harus dikeluarkan dulu. Oke, sudah kita bongkar ya. Jadi kita pasang di sini ya kapilernya ya. Bolongin dulu di belakang.
Nah ya ada. Nah inilah tembus itu ya. Pukul. Paku, hah? Paku si kemarin. Nah, ada. Kita bolongnya pakai ini nanti ya. Buat lubangnya itu. Kita bolongnya apa? Ya, dibolongi seperti ini ya. Nih, ketok pakai palu. Tapi tandai dulu ya dari dalam ya. Longgarkan. Coba loh. Lah, apa? Lah masuk belum? Samping aku ya. Iya. Kita masukkan dulu kapilernya ya, seperti ini ya. Ujung kapilernya ini ya. Masukkan, cari ujungnya. Ada. Nih. Nih. Belum masuk juga. Tuh. Belum. Asal masuk ngomong. Masuk. Oke loh, kayak kau tetak lagi ujungnya nanti loh. Buntu deh kayak masih busa. Ini loh kata Nejo kan masuk. Nih ya teman-teman ya, tuh. Kita cari sela dulu biar dia masuk. Nih nih. Belum juga. Nih. Tembus ini pasti. Tuh teman-teman. Caranya seperti itu. Jadi nanti yang ini ujung ini ya disambung lewat filter ya. Nah ini nanti kan dipasang filter ya yang ini ya. Nah nanti kapiler ini dimasukkan ke filter seperti itu ya. Karena dia buntunya di sini, karena epapnya tadi ya, masih layak pakai ya, epapnya tadi. Sambungan itu mana sambungannya? Nah ini sambungannya kita buang ya, sambungan yang ke bawaan apa lamanya ya, potong ya tuh, jadi kita buang. Jadi nanti sambung yang baru ya. 28 ini 26. Ukurannya 26 ya, kita ganti yang sama ya.
Tak kau jarit basal. Bawahnya. Keluar juga nggak ada. Lampu benar. Diatur posisi. Pas. Lampu. Benar. Udah. Banget. Oke, sudah selesai rilas. Panas. Masih panas ya. Kamera rusak. Dinginkan dulu. Oke, selesai dilas. Kita rapikan ya. Dan sekarang kita instalasi ke belakang. Sambung kapiler ya. Pasang dulu mas dan masang. Ke mana? Hah? Pasang dulu termostatnya biar hidup ya. Lupa saya tadi. Kalau termostat tidak dipasang, tidak hidup mesinnya. Pendeknya juga satu. Gampang sekali. Tarik dikit cepat ya. Apa? Pendeknya. Oke, selesai di
sambung termostatnya tadi, kita rapikan ya. Tuh, sudah rapi. Dan sambung ke belakang, tutup kulkasnya. Tutup. Pintunya juga tak rapat nih, kurang rapat. Kok belum dingin ya kali? Iya, turun dikit. Dikit lah, terakhir mudah. Tapi tak pula renggang, itu seset bayar. Rapat juga. Oke, sudah dilas ya. Sambungan itu tuh. Tuh. Dari atas itu ya. Ke bawah. Tuh. Masuk ke situ. Sekarang kita
vakum ya, proses vakum udara. Tuh, kita proses membersihkan udara di dalam sirkulasi ya. Nanti kalau koreknya sudah tidak ditiup angin lagi, berarti vakumnya selesai ya. Tuh ya, di pipa kecil itu. Oh, masih banyak anginnya ya. Yuk, sampai anginnya habis ya. Sampai koreknya tidak disembur lagi. Ini baru tutup aja, pipa kecil itu. Tidak ditutup ya, kita isi metil. Kita masukkan metil tauson. Tapi kalau anginnya sudah habis ya. Kalau anginnya sudah habis, masukkan tauson ya. Nanti kulkasnya cabut, dia akan menghisap tauson. Oke, kita isi itu ya, metil ya, karena tadi anginnya sudah hampir habis ya. Dan nanti kulkasnya cabut, pipa kecil itu masukkan ke dalam metil itu, biar dia nyedot metilnya ya. Tombol tangan sih itu nih. Nah tuh cabut ya, nanti itu disedotnya ya metil itu ya. Nah, sudah habis, tutup lagi. Nah, gitu. Colokkan lagi kulkasnya nanti ya, biar metilnya itu berjalan ya, berjalan ini apa, ke sirkulasinya ya. Dan setelah beberapa menit, buka lagi pipa yang dijepit tadi, agar metilnya keluar semuanya, membawa kotoran ya, berjalan muter-muter. Sembari menunggu metilnya membersihkan di dalam itu, kita persiapkan pengisian freon ya. Nah, instalasinya ya. Tuh, untuk mengisi freonnya. Tuh freonnya ini 390 gram. Waalaikumsalam ya. Yang di mana? Yang di mana? Oke ya. Sekarang kita proses flashing ya, untuk mengeluarkan tauson yang di dalam tadi ya. Itu ya. Obatnya dengirnya kafe bau.
Katik dia tiap. Ke WA kau. Katik. Aduh, belum dikirim. Oh, habis juga. Dari habis paket aku. Itu ya. Jadi Tauzon tadi membawa cairan membersihkan kotoran. Sampai bersih. Kalau sudah bersih nanti tutup lagi pipa kecil itu ya. Pipa buntut tikusnya itu. Tutup lagi baru kita isi freon. Bener di TV, aku plot. Pas cek, gua kira ICRGB rusak. Tabungnya, nyari ke tabung dulu, mana dapet tabung baru. Oke, sembari proses flashing kita persiapkan pasang ini ya. Namanya manifold, selang manifold ya, untuk mengisi freon. Oke. Kita tutup buntut tikusnya, buka full ya di tabung freonnya. Nanti buka tutup ngisinya di keran ini aja nih, keran itu tuh, keran. Mulai mengisi, tutup lagi. Isinya sedikit-sedikit ya, tidak boleh sekaligus. Isi sedikit, tutup lagi, dan sambil perhatikan tekanannya ya. Ini ngisi berapa? 10 ya. Tekanannya 10 saja ya untuk kulkas kecil seperti ini ya. 10 tekanannya ya. Jadi buka sedikit, tutup lagi sambil perhatikan tekanannya ya. Sambil diraba body-bodinya. Nah, ini terasa panas ya, berarti colornya ada ya, apa istilahnya, buka lagi sedikit, tutup lagi. Nah, seperti itu ya, sambil perhatikan tekanannya ya. Untuk kulkas kecil seperti ini kita isi 10 saja udah cukup ya, sudah beku dia. Oke. Tikus. Oke, sudah kita las ya buntut tikusnya itu. Dan tuh tekanan sudah 10 ya. Iya. Tekanan sudah 10 ya. 15. Hah? 15. 15? Kok isi 15? Oh, kita isi 15 ya tekanannya ya. Dan dirasa tekanan 15 sudah cukup ya, sudah bisa membekukan kulkas ini ya. Yang umur besi. Karena kenapa kita isi 15 tidak jadi 10? Karena mesinnya sudah berusia ya. Takutnya dia kompresinya sudah tidak maksimal lagi, fit lagi seperti mesin baru ya. Jadi untuk menjaga-jaga kita isi 15 saja ya. Dan kulkas sudah menunjukkan ciri-ciri pembekuan ya di freezernya itu ya. Seperti itulah. Tuh ya, udah selesai ya.
Uap-uap saljunya kelihatan ya. Tuh ya. Kenapa tidak kita isi 10 tekanannya? Karena ini kulkas sudah berusia ya. Takutnya nanti kompresor atau mesinnya sudah tidak fit lagi ya. Jadi untuk menjaga-jaga kita isi 15 ya. Untuk menjaga kalau misalkan mesinnya sudah tidak stamina-nya sudah tidak 100% lagi, misalkan 50% ya. Jadi kita isi 15 dia ya. Tidak jadi 10 ya. Tuh uap saljunya udah kelihatan semua ya tuh ya. Oke, seperti itulah. 15 PSI. Iya, tekanan perelnya ya. Oke. Terima kasih. Semoga aja ada hal yang positif di video ini. Bye bye, sampai berjumpa kembali.